Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Dwi Juliani dengan NPM 2134020504 dari kelompok 2. Sebelum masuk pada materinya, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang tugas yang diberikan kepada kami. Pada tugas kali ini, semua kelompok diharuskan bisa menjelaskan tentang materi bab 7 dan hubungannya pada ilmu manajemen, juga kesan dan pesan secara pribadi, mengikuti kuliah daring pada mata kuliah Pancasila ini. Tetapi tugas saya di sini hanya akan menjelaskan materi tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, juga kesan dan pesan secara pribadi. Dan untuk materi lainnya akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok 2 lainnya. Langsung pada materi. Apa sih ilmu dan apa sih pengetahuan? Juga apa perbedaannya antara ilmu dan pengetahuan? Ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan sciere yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Lalu, apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Selanjutnya, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui seorang langsung dari kesadaran sendiri. John Dewey tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran atau antara knowledge dengan truth. Jadi, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar adalah kontradiksi. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmu, ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Nah, apa sih common sense itu? Yaitu akal sehat, akal budi atau nalar wajar adalah penilaian praktis yang masuk akal tentang masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk mengerti yang dimiliki hampir semua orang. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Yang keempat yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu dan pengetahuan disamartikan. Tetapi pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangan, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan, menurut Suhaidi tahun 2016. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai asas pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah.
Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang bersifat dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan tradisi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dalam mengembangkan ilmu tanpa arah dan orientasi yang jelas. Berikut ini merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga memberikan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sila ini memberikan dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab, harus memberikan pada hakikatnya tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tetapi demi meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, rasa keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang terakhir, nilai keadilan. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Dari kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek itu sendiri. Tetapi dengan syarat mutlak, iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ida Lisnawati dengan NPM 213402070 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan memaparkan penerapan Pancasila dalam manajemen. Tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara yang dicanangkan oleh para founding father negara Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan ilmu manajemen? Sudah sejak lama Pancasila menjadi konsep manajemen. Tanpa kita sadari, para pendiri bangsa Indonesia telah memperkenalkan suatu konsep dasar negara yang bersifat holistik, mulai dari mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia sebagai warga negara Indonesia dengan masyarakat di seluruh dunia, mengatur tata kelola pemerintahan di mana tidak ada kekuasaan mutlak kecuali di tangan rakyat, mengatur perilaku berbisnis dan membangun perekonomian, mengatur kesejahteraan bersama, bahkan sampai kepada mengatur perlindungan hak asasi manusia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu manajemen yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar yang menekankan bahwa di atas kita, dimanapun kita berada, tetap ada yang Maha Kuasa yang mengamati perilaku kita dalam mengelola kekayaan alam dan hubungan
sekitar, manusia dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan berbisnis yang telah dipercayakan kepada kita untuk dikelola secara bijaksana. Apabila kita mengingat bahwa kita hanyalah menjalankan mandat dari Yang Maha Kuasa, maka kita akan mempunyai alat kontrol untuk hati nurani kita yang berbicara berdasar keyakinan iman bahwa Yang Maha Kuasa mengamati kita. Dasar ini bila dihayati dan dijalankan dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak etis. Misalnya, bertindak semena-mena baik sebagai pemimpin, penguasa maupun pemilik bisnis. Melakukan korupsi, merugikan orang lain, merusak lingkungan, dan sebagainya demi mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Hati nurani merupakan benteng terakhir sebelum kita bertindak, sehingga keyakinan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi suatu dasar mutlak agar kita tidak lupa diri, tidak merasa paling berkuasa, namun berpegang pada norma berperilaku secara etis dalam berbisnis, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Salsani Farahmi dengan nomor pokok mahasiswa 2134022210. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, hubungan bunyi sila tersebut dengan ilmu manajemen yaitu perusahaan diajak untuk memahami dan menghargai apa itu hak asasi manusia. Oleh karenanya, orientasi aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap keputusan bisnis mutlak menjadi indikator keberhasilan bisnis di tanah air. Sejauh mana produk barang maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan mampu meningkatkan kualitas hidup konsumen dalam dimensi kemanusiaan sesuai pemahaman yang ada di Indonesia. Bagaimana kita memperlakukan sesama tanpa adanya perbedaan ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Memberikan kesempatan yang sama juga untuk mereka yang ingin bekerja maupun berpendidikan tanpa adanya penekanan dan perbedaan perlakuan. Di sini ada rambu untuk suatu perusahaan bagaimana pemimpin memperlakukan anak buahnya terlepas dari tipe leadership apa yang mereka terapkan. Sebagian besar dari yang digariskan oleh gerakan Global Compact yang disponsori oleh PBB dicakup dalam dasar ini, antara lain yaitu hak asasi manusia, pengakuan terhadap perundingan bersama karyawan, penghapusan kerja paksa, dan tidak adanya diskriminasi pekerjaan maupun jabatan. Bila kita benar berpegang kepada dasar ini, adil baik itu dalam lingkungan kecil, lingkungan perusahaan, dalam berorganisasi, maupun lingkungan yang lebih luas dalam bermasyarakat. Beberapa dimensi kemanusiaan yang dikenal di Indonesia adalah semangat gotong royong, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan sebagai suatu kekuatan. Karena itu, dalam pemahaman lebih lanjut, kemampuan perusahaan untuk terus memperkuat dimensi kemanusiaan internal maupun eksternal merupakan hal yang terus diuji. Satu di antaranya, dengan menjadikan konsumen sebagai partner perusahaan untuk bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sanita dengan NPM 21340220. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu sila keempat dan sila kelima. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sila keempat ini penerapannya tidak hanya dilakukan dalam penyelenggaraan bernegara saja, namun juga dapat dilakukan dalam berorganisasi dan juga perusahaan. Di sila ini kita diingatkan bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak, kecuali melalui permusyawaratan atau perwakilan. Dalam menjalankan negara, ada pemerintahan eksekutif di mana presiden dan menteri-menteri pembantunya menjalankan pengelolaan negara. Namun, pemerintah akan diawasi oleh DPR yang merupakan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu. Nah, di atas DPR masih ada MPR yang juga sebagai perwakilan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
Demikian juga dalam suatu perusahaan, ada rapat pemegang saham sebagai kuasa tertinggi, lalu ada komisaris sebagai pengawas, dan juga direksi yang menjalankan pengelolaan perusahaan. Namun, di samping itu, ada undang-undang dan juga prinsip global compact yang masih harus ada mekanisme perwakilan suara dari karyawan, agar nantinya dapat menemukan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan sehingga semua stakeholder dapat diperhatikan. Lalu sekarang ini ada juga perwakilan dari suara konsumen, yaitu lembaga konsumen yang akan mewakilkan suara konsumen. Masyarakat dapat mengajukan permohonan yang sekiranya peraturan perundangan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 5 ini ada suatu pemikiran akan kebersamaan dalam kehidupan antara sesama manusia yang menggambarkan kewajiban sekaligus tanggung jawab. Kewajiban baik bagi pemerintah, pengelola negara, dan pengusaha yang beroperasi di Indonesia bahwa kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Sebagai pengusaha, menjadi kewajiban dalam menentukan kebijakan yang diterapkan dan kegiatan yang dilakukan untuk tidak menyengsarakan masyarakat dalam lingkup dekat seperti karyawan maupun dalam lingkup luas yaitu komunitas pengusaha. Di sini tercermin pagar rambu untuk tidak melakukan usaha atau kebijakan secara semena-mena, memanfaatkan monopoli, melakukan kartel secara negatif, merusak lingkungan, dan sebagainya. Sebagai pengusaha menjadi kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dengan kegiatan sosial dan pendidikan. Lalu bisa juga dengan pembinaan pengusaha ekonomi kecil atau menengah dan juga bisa dilakukan usaha-usaha lainnya. Kesan dan pesan selama daring pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah kesannya sangat menambah wawasan. Pada mata kuliah ini banyak sekali hal baru yang dipelajari. Tidak hanya itu, untuk pembawaan materinya pun sangat unik dan menarik. Sehingga dalam pembelajaran daring ini saya tidak merasa jenuh. Seperti menggunakan podcast saat pembawaan materi. Materi yang dibawakan pun sangat rinci atau detail sehingga mudah dimengerti. Pesannya, semoga kedepannya materi-materi baik yang sudah dipelajari bisa dijadikan teladan dan bermanfaat bagi para pendengar maupun pembawa materinya. Terima kasih. Pesan dan kesan yang saya dapat selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Kesannya sangat inovatif, tetapi suasana belajar dari rumah secara daring tidak sekondusif suasana pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Pesannya yaitu untuk generasi muda jangan pernah bosan dan harus tetap semangat mempelajari nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Pesan dan pesan saya selama belajar Pancasila secara offline atau daring yaitu menurut saya menyenangkan karena dengan penyampaian materi melalui YouTube kita dapat mengulang-ulang materi apabila kita belum mengerti tentang materi yang sudah dijelaskan tersebut, sehingga kita bisa belajar dengan fleksibel. Pesan yang saya dapatkan selama mempelajari pendidikan Pancasila ini yaitu saya bisa lebih memahami apa arti Pancasila lebih dalam dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini, kesannya materi yang disampaikan sangat menambah wawasan saya terutama pada nilai-nilai Pancasila sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu materi yang disampaikan tidak hanya melalui media Zoom ataupun Google Meet, namun juga disampaikan melalui YouTube yaitu podcast dan juga diikutkan dalam webinar sehingga kita bisa mempelajari video atau materi yang disampaikan secara berulang-ulang untuk mengingat. Pesannya, semoga apa yang kita pelajari dapat kita ingat dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai-nilai Pancasila.